Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa min daril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pencinta majlis dan para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya. Baiklah, pada kali ini kita akan mengkaji tentang pelajaran akhlak, yaitu melalui panduan kitab At-Tarbiyah wal Adab Asy-Syar'iyyah, ya, yang dikarang oleh almarhum Dr. Abdurrahman Affandi Ismail yang tinggal di kota Mesir, ya, yang berasal dari kota Mesir. Mudah-mudahan pelajaran akhlak, ya, yang kita pelajari pada hari ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kita bisa memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan di dalam kitab akhlak ini, ya, yaitu mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala melalui wasiat Luqmanul Hakim li ibnihi kepada anaknya. Jadi ini wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adapun Luqmanul Hakim seorang hamba Allah yang saleh, yang dekat kepada Allah, yang Allah akan berikan kepada beliau ilmu hikmah, ya, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga nasihat daripada Luqmanul Hakim ini termaktub di dalam kitab Allah Al-Qur'anul Karim, yang dimana penuh mengandung daripada pelajaran-pelajaran, ya, yang bisa kita amalkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, wa idz qala Luqmanu li ibnihi, ya, dan ketika telah berkata Luqmanul Hakim li ibnihi kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia menasihati anaknya tersebut, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu, menyekutukan Allah itu termasuk la dzulmun adzim, kezaliman yang besar, ya. Nah ini jangan kita berbuat zalim, termasuk kezaliman yang besar adalah kita menyekutukan Allah, ya, menyembah selain Allah, atau beritikad bahwa ada selain kekuatan yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Nah, ini naudzubillah, ya, atau bisa memberikan manfaat atau memberikan bahaya yang selain Allah. Nah, ini bahaya. Jangan kita menyekutukan Allah, ya, termasuk kita melakukan sihir. Itu kan kita meyakini nanti adanya kekuatan lain selain kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk kesyirikan. Nah, menyekutukan Allah. Ada juga yang dengan dia menyembah pohon, menyembah batu. Nah, ini termasuk menyekutukan Allah. Atau dia percaya dengan
tahayul-tahayul, ya, atau dia percaya dengan ramalan-ramalan bintang atau sio-sio dan lain sebagainya, itu termasuk bentuk masuk ke dalam menyekutukan Allah nanti. Ya, kalau keyakinannya itu mengarah kepada syirik kepada Allah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini hati-hati kita di dalam berakidah, ya, berakidah. Ikutilah akidah orang-orang soleh terdahulu yang baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendahulu-pendahulu kita yang soleh, ya, dari para habaib, para kiai-kiai kita yang jalannya lurus, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang jalannya lurus, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan guru-guru beliau pun jelas, maka kita ikuti. Nah, tapi kalau yang enggak jelas, apalagi zaman sekarang penuh macam-macam, apalagi fitnah, fatwa-fatwa pun banyak, ya. Hati-hati di dalam memilih, maka pilah-pilahlah sehingga kita selamat. Terus melanjutin firman Allah dari wasiat Luqmanul Hakim tadi, jangan kau menyekutukan Allah karena merupakan termasuk kezaliman yang besar. Terus beliau mewasiatkan lagi, apa nasihatnya? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya, wa fisaluhu fi amaini, ya, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia itu biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, ya, hamalathu, yang telah mengandungnya, ummu, ibunya yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah dan susah payah, wa fisaluhu fi amaini, dan telah menyapihnya, merawatnya, fi amaini, dalam 2 tahun. Maka kita dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka bagi kedua orang tuanya yang masih hidup, ya, maka berbaktilah kita kepada kedua orang tuanya. Kalau yang sudah meninggal, kita doakan terus. Karena berbakti sama orang tua itu tidak ketika masih hidup saja, tapi ketika setelah wafatnya pun kita harus terus berbakti. Dengan apa cara berbaktinya? Kita doakan, ya, kita kirimkan bacaan-bacaan Al-Quran atau bacaan tahlil, yasin, kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Kita doakan selalu orang tua kita di dalam sholat kita, sehingga kita termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti. Jadi berbakti kepada orang tua ketika masih hidup maupun setelah meninggal diwajibkan kita tetap berbakti kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan kepadaku kalian akan kembali. Nah ini. Karena semuanya itu harus kita syukuri, pemberian dari pemberian Allah. Pemberian Allah ini begitu banyak, ya, termasuk yaitu adanya orang tua, ya, itu pemberian Allah, nikmat. Kalau tidak ada orang tua kita nggak bakal ada. Kalau nggak ada orang tua kita tidak bisa seperti ini. Nah itu. Dan salah satu bentuk jalan yang cepat, ya, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala melalui kedua orang tua. Makanya berbaktilah kepada kedua orang tua. Ya, ridallah fi ridul walidain wa suhtuhu fi suhtuhu, dan murkanya kedua orang tua fi suhtillah. Ya. Ridho Allah berada dalam ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga ada di dalam murkanya kedua orang tua. Makanya jangan sampai buat orang tua kita marah sehingga keluar dari perkataan mereka, dari lisan mereka hal-hal yang gak baik, gara-gara
lantaran kita yang buat orang tua yang marah, ya. Akhirnya bisa celaka kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu itu berusaha ala an tusyrika bi, untuk menyekutukanku, jadi ngajak kita bermaksiat, misalnya ngajak kita berbuat melanggar larangan Allah, ma laysa laka bi ilmun, yang kau tidak mempunyai ilmu, yang secara syariat bertentangan, yang secara ajaran dari ajaran Allah dan Rasulullah bertentangan, fala tuti'huma, maka jangan kau taat kepada kedua orang tuamu. Kalau dia ngajak melanggar Allah, bertentangan dengan syariat Allah dan syariat Rasulullah, jangan diikuti, tidak wajib kita taat. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kita pergauli kedua orang tua itu selama di dunia ma'rufa, secara baik. Walaupun orang tua kita sering masih belum lurus misalnya, tetap kita pergauli dengan baik. Kita berbakti masih tetap, karena itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan kita malah durhaka gara-gara itu, enggak. Tapi bersikaplah dengan lemah lembut. Doakan terus, mudah-mudahan dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus berbakti sama orang tua. Adapun kalau ngajak melanggar, jangan diikuti. Ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikuti jalan orang-orang yang dia kembali kepada Allah. Jalannya para anbiya wal mursalin, para siddiqin, para ulama, para habaib, para sholihin, ya, para syuhada. Itu jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadaku kalian akan kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka akan aku beritahukan kepada kalian dengan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Jadi segala apa yang kita kerjakan di dunia ini nanti bakal diperhitungkan oleh Allah, karena kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah kesempatan kita hidup di dunia ini untuk sebaik-baiknya, ya, untuk taat kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meraih, ya, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala juga, sehingga kita meraih ampunan Allah, kasih sayang Allah, ridhonya Allah. Ya, kita juga dapat syafaatnya Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan dimasukkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Kita bisa berkumpul nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayya, wahai anakku, innaha in takum mithqala habatin min khardalin, apabila kalian, ya, melakukan perbuatan mithqala habatin, seberat biji, min khardalin, daripada biji sawi, atau yang paling kecil seperti atom sekalipun, ya, fatakun fi sakhratin, yang dia itu berada di sebuah batu, ya, yang besar, atau fis sama au fis samawati au fil ard ya'ti bihallah, atau dia berada di langit atau di bumi, ya'ti bihallah, maka Allah akan mendatangkannya. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu perbuatan yang baik atau yang buruk, pikir-pikirkan dulu. Jangan timbang-timbanglah, pikirkan dahulu, karena semua itu akan diperhitungkan oleh Allah. Nanti di akhirat akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu latifun khabirun, maha lembut, ya, maha halus, khabirun, maha mengetahui. Karena Allah maha mengetahui, ya, apa yang kita kerjakan Allah tahu, ya, mengetahui. Bahkan apa yang terlintas di hati kita Allah tahu. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholata, ya, dirikanlah sholat. Ini pesannya lagi, dirikanlah sholat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ya, kerjakan, ya, hak-hak Allah yang wajib, kerjakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, ya, apa yang disyariatkan di dalam syariatnya Nabi kita Muhammad, kerjakan. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah untuk berbuat baik, ajak orang dalam kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah orang dari berbuat kemungkaran. Ya, berbuatlah baik, ajak orang dalam kebaikan, ya, dan nasihati juga orang untuk tidak berbuat munkar. Kalau yang salah nasihati, kalau yang ada kebaikan ajak orang itu kebaikan. Nah, ini diperintahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan di dalam syariatnya Nabi kita Muhammad. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah ala ma asabak, atas apa-apa yang menimpamu. Jadi kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak enak, apa lain sebagainya, dianjurkan kita bersabar. Wajib kita bersabar, ya, karena pada hakikatnya orang yang bersabar itu dekat dengan Allah, disayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas bagi orang yang bersabar itu balasan, ya, tanpa hisab, yang tidak mengetahui kecuali Allah saja yang mengetahui balasan pahala bagi orang yang bersabar tersebut. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya hal tersebut termasuk perkara yang wajib, ya, wajib mendirikan sholat, ya, bersabar, tidak menyekutukan Allah, berbakti kepada kedua orang tua, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu adalah perkara yang wajib, dan masih lagi banyak lagi hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, ya. Dan jangan kamu memalingkan mukamu, pandangan wajahmu, linnasi, kepada manusia. Jangan berlaku congkak, ya. Jangan acuh tak acuh. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan juga engkau berjalan di muka bumi maraha, dengan keadaan congkak atau sombong. Nah, ini tidak disukai oleh Allah. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan seperti ini, tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sesuatu akhlak yang paling mulia, ya. Tidak ada sifat sombong, tidak ada congkak, tidak ada iri, dengki, dan lain sebagainya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai, kulla mukhtalin fakhur, setiap orang yang berbangga dan yang sombong dan berbangga diri. Allah tidak menyukai, ya. Makanya janganlah kita sombong, ya. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak daripada kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Itu namanya bukti tanda sombong, ya. Maka jangan sombong, jangan congkak. Berakhlaklah dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Waqsid fi masyika, dan sederhanalah engkau, fi masyika, di dalam perjalananmu. Makanya kalau kita naik motor atau jalan kaki jangan ngebut-ngebut, jangan kayak anak balapan, ya. Beradablah, yang berjalan itu beradab sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Waghdud min sautika, dan pelankanlah suaramu. Maksudnya berbicaralah dengan sebagaimana mestinya, ya, yang pantas.
berbicara yang pantas, yang baik, yang bagus ya. Nah itu, jangan teriak-teriak di jalan, jangan ini ya. Nah ini yang diajarkan di dalam syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini wasiat yang luar biasa. Kalau kita amalkan, kita akan meraih daripada ampunan Allah, rahmat kasih sayang Allah. Begitu juga kita akan meraih daripada apa? Kecintaan Allah, ridhonya Allah, dan kecintaannya Nabi Muhammad dan ridhonya Nabi Muhammad SAW. Dan bakal kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Mudah-mudahan kajian akhlak kita, pelajaran akhlak kita pada hari ini, mudah-mudahan walaupun sedikit, singkat, bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, daripada nasihat-nasihat daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya, ada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.